Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Dika, di Kisah Hororku. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu saja memberikan kita limpahan rahmat, rezeki, dan juga kesehatan. Amin. Di episode kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah dari seorang narasumber, sebut saja namanya Pak D. Di mana Pak D sudah hampir 30 tahun lebih menjadi seorang penjaga sekaligus penggali kubur. Tentu saja, dalam menjalani profesi itu, banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang beliau alami. Namun, sebelum kita mulai kisah ini, seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa. Karena apa yang terjadi dalam kisah ini bisa saja terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Pak D Slamet bisa dibilang adalah salah seorang sesepuh yang ada di tempatku ini. Beliau memang bukan asli orang Kalimantan. Namun, beliau sudah hampir 40 tahun lebih merantau ke pulau terbesar yang ada di Indonesia ini. Pada awalnya dulu, Pak D Slamet bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik pengolahan kayu yang ada di sini. Namun, karena beliau mengalami kecelakaan kerja, membuat beliau tidak bisa lagi bekerja di pabrik tersebut karena fisik beliau divonis sudah tidak mampu bekerja di sana. Untuk bertahan hidup, beliau pada akhirnya bekerja di salah satu pabrik tahu yang ada di kota ini. Namun, tidak itu saja pekerjaan yang dilakoni beliau. Beliau juga seringkali dipanggil untuk menggali kuburan apabila ada orang yang meninggal. Dan beliau di malam harinya juga menjalani profesi sebagai tukang jaga kubur di kuburan muslim yang ada di daerah ini. Sebagai tukang gali maupun tukang jaga kubur, pastinya banyak hal-hal mistis dan juga hal-hal yang mengerikan pernah beliau alami semasa hidupnya. Karena hampir 30 tahun lebih beliau melakoni pekerjaan itu. Dari sekian banyak kejadian-kejadian aneh yang pernah beliau alami, ada beberapa kejadian yang mungkin tidak pernah bisa beliau lupakan hingga saat ini. Seperti yang akan aku ceritakan pada episode kali ini kepada teman-teman. Kejadian ini terjadi di tahun 2002. Pagi hari itu, Pak D Slamet yang saat itu sedang ingin mengantarkan tahu ke pasar, tak sengaja melihat sebuah rombong pedagang sayur yang saat itu sedang diobrak-abrik oleh beberapa preman pasar. Dengan beringasnya, para preman itu menghancurkan dagangan salah seorang pedagang yang terlihat tak berdaya. Sontak saja, Pak D Slamet pun bertanya kepada pedagang yang juga menyaksikan kejadian itu. "Bu, ada apa ini, Bu?" Anu Pak, si ibu gak bisa bayar hutang tuh kepada Ibu Susi. Jadi Ibu Susi nyuruh preman tuh buat hancurin dagangannya. Sekedar info, Ibu Susi itu adalah seorang rentenir yang acap kali meminjamkan uang kepada para pedagang yang ada di pasar. Namun, bunga yang Ibu Susi berikan sungguh sangatlah tinggi. Ditambah juga, tempo waktu yang sangat singkat membuat banyak pedagang yang meminjam uang tidak dapat mengembalikannya. Apalagi di tahun-tahun itu sedang terjadi krisis moneter yang sangatlah hebat melanda Indonesia, membuat banyak para pedagang yang tumbang dibuat oleh krisis keuangan yang terjadi saat itu. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di antara mereka kebanyakan juga sedang terlilit hutang dengan Ibu Susi. Apalagi
para preman yang disewa oleh Ibu Susi tidak akan segan-segan untuk memukuli orang yang ingin membantu pedagang yang malang itu. Si pedagang malang itu hanya bisa menangis melihat seisi dagangannya hancur porak-poranda. Lalu, setelah puas, Ibu Susi pun berteriak seakan-akan mengancam para pedagang yang ada di pasar itu. "Hei kalian semua, lihatlah ini. Ini akibatnya kalau kalian tidak bisa menepati janji. Dan saya tidak akan segan-segan untuk melakukan hal ini kepada siapa saja," teriak Ibu Susi dengan lantang dan menantang. Lalu, ia pergi meninggalkan pasar begitu saja bersama para preman sewaannya. Terlihat sekali, Ibu Susi tidak memiliki rasa belas kasihan kepada korbannya. Seakan-akan, ialah penguasa pasar tersebut. Rasa iba pun tidak nampak sedikit pun ada di wajah Ibu Susi. Berapa hari telah berlalu setelah kejadian itu. Saat Pak D sedang asik mengerjakan tugasnya menggiling kacang keledai di pabrik, tiba-tiba saja Pak RT datang menghampiri beliau. "Pak Slamet, bisa minta tolong nggak nih? Galikan kubur. Soalnya ada yang meninggal nih warga kita." "Oh bisa Pak, nanti saya akan galikan ya. Tapi siapa Pak yang meninggal dunia Pak?" "Ibu Susi Pak, tadi pagi baru meninggal. Ya katanya sih karena serangan jantung," ujar Pak RT. Segeralah Pak D meminta izin pulang kepada bos pabrik. Dan setelah itu, Pak D langsung mengambil perlengkapan menggalinya. "Lumayanlah, ada rezeki tambahan," kata beliau. Namun, saat di perjalanan menuju makam, beliau kembali teringat akan kejadian tempo hari yang ia lihat di pasar, di mana Ibu Susi dengan bengisnya menyuruh para preman menghancurkan dagangan milik pedagang yang tidak bisa membayar hutang kepadanya. Kejadian itu masih saja mengiang-iang di benak Pak D. Bagaimana kejam dan sadisnya Ibu Susi memperlakukan pedagang yang tidak bisa bayar hutang. Mati juga kan sampean. Makanya toh, kalau hidup tuh jangan sok, kata Pak D dalam hati. Sesampainya di area pemakaman, Pak D pun langsung segera mencari lahan yang cukup untuk menggali kuburan buat Ibu Susi. Dan setelah itu, Pak D langsung menggali tanah itu perlahan demi perlahan. Saat Pak D sedang asik menggali, tiba-tiba saja cangkul yang beliau gunakan serasa membentur batu yang begitu keras. Pak D pun langsung mencoba mencek saat itu juga. Pak D melihat ada sebuah batu yang kini telah muncul di dalam pemakaman itu. Batu yang sangatlah banyak memenuhi lubang yang kedua ini. Bau busuk pun seketika saja merekah dan masuk ke dalam indera penciuman Pak D. Pak D yang mencium bau itu pun sontak saja merasa mual. Pak D langsung mengambil bajunya dan segera saja ia mengikatkan baju tersebut ke mukanya agar bisa mengurangi bau busuk yang masuk ke indera penciumannya. Setelah itu, Pak D pun langsung kembali melihat ke lubang kubur. Nampak banyak sekali belatung kini telah menghiasi liang lahat yang baru ia gali. Dengan rasa penuh keheranan, Pak D pun meyakini bakal ada sesuatu yang aneh nantinya terjadi di lubang ini. Pak D pun mencoba memperhatikan sumber dari belatung tersebut. Saat Pak D mencoba melihat dengan seksama, Pak D dikejutkan. Kini sudah ada 4 ekor bangkai tikus tanah yang mati dalam liang lahat yang baru ia gali. Pak D tidak tahu dari mana asalnya. Tapi kini bangkai itu telah dikerumuni oleh banyak belatung. Karena merasa jijik, Pak D pun berusaha untuk mengambil obor yang ada di pos. Segeralah ia menyalakannya dan berusaha menyingkirkan belatung-belatung yang ada di liang lahat itu. Saat semua belatung-belatung itu sudah mati, segeralah Pak D membuang bangkai tikus yang ada di dalam lubang tersebut. Dalam hati Pak D pun berkata, "Udah, koyoknya iki bakal banyak teror ntar malam iki.
Aduh, nasib, nasib. Seperti biasa, Pak D hanya bisa pasrah dan mencoba melanjutkan pekerjaannya. Karena mau kerja apa lagi beliau? Jadi hadapi saja apa yang bakal terjadi nanti malam. Singkat cerita, setelah sholat zuhur, para warga pun kini telah tiba membawa jenazah Ibu Susi untuk dimakamkan. Pak D pun saat itu juga ikut membantu proses pemakaman dari jenazah Ibu Susi. Namun, ada keanehan yang terlihat pada jenazah Ibu Susi saat mau dimakamkan. Ibu Susi yang baru saja pagi tadi dinyatakan meninggal dunia, kini jenazahnya sudah mengeluarkan bau busuk yang sangatlah kuat dan tidak enak. Banyak sekali para warga yang muntah karena tidak tahan akan bau tersebut. Bahkan, sanak keluarganya pun tidak ada yang mau ikut membantu memasukkan jenazah Ibu Susi ke liang lahat karena tidak tahan oleh bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh Ibu Susi. Mungkin ini adalah azab nyata yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita semua saat itu. Karena semasa hidupnya, Ibu Susi sangatlah kejam dan juga bengis kepada para pedagang yang sedang terlilit hutang dengannya. Satu persatu, warga maupun keluarga Ibu Susi pun muntah. Bahkan, kini salah seorang anak beliau pun berujar, Pak, tolong cepat Pak kubur. Bau busuknya sungguh tidak enak nih. Cepat Pak, laksanakan penguburannya. Pak D yang melihat dan mendengar hal itu pun hanya bisa miris dalam hatinya. Pak D merasa, ini ibumu, bukan orang lain. Tega sekali kamu seperti itu. Proses pemakaman pun berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan ataupun gangguan. Dan setelahnya, para warga pun langsung kembali ke rumah masing-masing termasuk juga Pak D. Malam pun tiba, di mana saat itu akan diadakan acara tahlilan di rumah Ibu Susi. Pak D bersama para warga pun pada akhirnya berkumpul di sana. Segeralah acara tahlilan dimulai. Acara itu berlangsung dengan lancar dan semua baik-baik saja. Setelah acara telah selesai, si tuan rumah pun mengeluarkan makanan untuk disajikan kepada para warga yang hadir di acara tahlilan tersebut. Kini, keanehan pun kembali terjadi, di mana makanan yang disajikan tiba-tiba saja membusuk dan mengeluarkan banyak sekali belatung. Sontak, para warga pun heboh dan tidak jadi menyantap makanan yang disajikan itu. Segeralah para warga pun pamit pulang. Namun tidak bagi Pak D. Beliau harus menjaga makam malam itu. Karena cuma beliaulah yang ditugaskan untuk menjaga makam di desa tempat Pak D tinggal. Mau tidak mau, Pak D langsung harus berangkat saat itu juga. Sesampainya di pos makam, semua masih terasa biasa-biasa saja. Pak D pun memutuskan untuk membuat secangkir kopi, dan langsung saja ia menonton acara yang ada di TV. Saat jam sudah lewat pukul 12 malam, Pak D merasa mulai mengantuk. Pak D pun langsung mematikan TV dan merebahkan badannya di kasur tipis yang ada di sana. Saat Pak D mencoba memejamkan matanya, tiba-tiba saja sayup-sayup Pak D mendengar ada rintihan wanita berteriak kesakitan. Ampun, ampun, sakit, sakit sekali. Maafkan saya tidak kuat, ampun, sakit. Pak D pun langsung sangat terkejut saat itu. Segeralah ia bangkit dari tidurnya. Pak D mencoba mencari sumber suara dari rintihan wanita itu. Ampun, ampun sakit sekali ampun. Saya tidak kuat lagi. Jangan siksa saya lagi ampun. Saya bertobat tolong. Ampun. Suara itu kini kian jelas di telinga Pak D. Dengan rasa penasaran dan juga takut, Pak D mencoba menuju ke sumber suara yang mengerikan itu.
Pak De yakin sumber suara itu berasal dari makam Ibu Susi yang baru saja siang tadi dikuburkan. Dengan menggunakan penerangan dari senter, Pak De pun mencoba berjalan mengarah ke makam Ibu Susi. Semakin dekat Pak De berjalan menuju makam Ibu Susi, maka semakin jelas pula suara jeritan dan juga rintihan kesakitan itu. Tak lama berselang, tibalah Pak D di depan makam Ibu Susi. Dan benar saja, jeritan histeris itu ternyata memang berasal dari makam Ibu Susi ini. Ampun, jangan siksa saya lagi. Saya minta maaf, minta ampun, saya bertobat. Sakit sekali. Pak D yang mendengar hal itu sontak saja langsung merinding hebat. Kaki Pak D pun langsung bergetar dan juga lemas seketika. Pak D pun mencoba mengarahkan senter yang ia bawa ke arah makam Ibu Susi. Saat lampu senter sudah tersorot ke arah makam, Pak D melihat tumpukan tanah yang masih segar dari makam Ibu Susi seakan-akan sedang bergetar hebat. Nampak sekali jelas ada sesuatu yang terjadi dalam makam, seakan-akan Ibu Susi sedang disiksa di dalam liang lahatnya pada malam itu. Ampun, sakit. Tolong jangan siksa saya lagi. Hentikan, tolong, saya minta ampun. Jeritan itu kian nyata di telinga Pak D. Ditambah tanah kuburan yang bergetar hebat membuat Pak D ketakutan seketika saat itu. Ini kejadian pertama dalam hidupnya melihat siksa kubur yang begitu nyata di hadapannya. Pak D hanya bisa terdiam sambil menahan rasa takut yang kini telah menyerang batinnya. Lampu senter yang ia pegang terus-terusan saja menyorot ke arah kuburan Ibu Susi. Entah berapa lama kejadian itu berlangsung, namun jeritan Ibu Susi terus saja keluar dari makamnya. Rasa takut dan juga ngeri seketika saja menyelimuti tubuh Pak D. Tak lama berselang, jeritan Ibu Susi kembali terdengar. Namun, kini suara itu bukan lagi jeritan minta tolong seperti yang Pak D dengar dari tadi. Panas. Tolong matikan api itu. Panas sekali. Tubuhku sudah hangus. Panas. Seketika saja cahaya merah seperti bara api keluar dari dalam kuburan Ibu Susi. Asap dan juga bau gosong juga ikut mencuap pada malam itu. Nampak jelas sekali hal mengerikan kini tengah menimpa Ibu Susi di dalam liang kuburnya. Semua itu tergambar jelas dari apa yang Pak D saksikan di sana. Panas. Saya tidak tahan lagi panas. Badan saya sudah hangus. Matikan api itu, panas. Setelah lumayan lama menyaksikan kejadian itu, tiba-tiba saja cahaya dan juga asap serta bau gosong itu menghilang. Suara jeritan dari Ibu Susi pun seketika menghilang di telan gelapnya malam. Pak D yang masih ketakutan pun mencoba untuk kembali ke posnya. Dengan langkah yang tertatih-tatih dan juga rasa takut yang begitu hebat, pada akhirnya Pak D bisa kembali ke pos. Dan beliau pun baru kali ini mencoba menceritakan hal ini kepada orang lain. Entah apa yang terjadi pada Pak D di malam itu. Kejadian itu begitu nyata dan masih sangat melekat hingga detik ini dalam ingatan beliau. Bahkan, saat beliau mencoba menceritakan hal ini kepada saya, terlihat sekali kulit keriput beliau yang telah termakan usia masih saja berdiri merinding hebat. Mungkin itu dulu salah satu kisah pengalaman Pak D yang hampir selama 30 tahun mengabdi menjadi penjaga kuburan.
Masih banyak cerita yang bakal Pak D bagikan, dan aku akan coba merangkumkannya untuk diceritakan kembali kepada teman-teman semua, para penikmat cerita misteri. Makanya, teman-teman semua tetap stay untuk menunggu kisah selanjutnya di channel Kisah Hororku. Semoga saja kisah di episode kali ini bisa menjadi pembelajaran dan memberikan hikmah buat kita semua. Bagi teman-teman yang suka dan mau mendengarkan pengalaman yang lain dari Pak D, tolong ketik di kolom komentar ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau membagikan kisah dan juga pengalamannya, bisa kirim ke email yang ada di kolom deskripsi ya. Saya tunggu loh cerita dari kalian. Tak lupa juga nih, aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman, para pecinta kisah misteri yang sudah setia hadir di channel Kisah Hororku. Jangan pernah bosan ya untuk memberikan dukungan ke channel ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, semoga terhibur dan suka dari kisah-kisah yang aku sajikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Saya Dika, pamit, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.